Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Husna. Saya dari Antropologi Sosial kelas B. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Pak Jalil. Yang saya mulai nomor pertama, jawabannya itu pengertian sistem. Yang dimaksud pengertian sistem yaitu sistem sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema. Secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, masyarakat sebagai suatu sistem. Masyarakat sebagai suatu sistem individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi sesama yang lainnya. Misalnya dengan bekerja sama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Yang ketiga, dalam teori sistem sosial terdapat 5 komponen yang membentuk masyarakat pada saat sebagai suatu sistem sosial, yaitu pendidikan. Yang pertama pendidikan, yang kedua formal, non formal itu informal. Pendidikan itu formal, non formal, informal. Yang kedua itu ekonomi, ketiga kekuasaan, yang keempat struktur sosial, dan yang kelima keagamaan. Keempat, pendekatan teoritis. Teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakan suatu masyarakat atau sistem sosial berinteraksi sosial dengan sesama lawan jenis, individu maupun kelompok. Saya akan menjelaskan struktural fungsional. Masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi panutannya. Kesepakatan masyarakat tersebut menjadi general agreement yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat setiap masing-masing anggota kelompok atau individu dengan kelompok dan kepentingan dari para anggotanya tersebut. Yang kedua itu teori dialektika, bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik antara saya dengan yang ini, atau misalnya kelompok ini dengan kelompok ini, individu antar kelompok atau kelompok antar individu-individu. Konflik yang menghasilkan pendapat yang berbeda-beda dengan kondisi yang seperti semula, tapi pendapatnya itu yang berbeda-beda karena konflik tersebut yang membuat suatu pendapat itu dari kelompok ini, dan kelompok ini atau individu itu berbeda. Asumsi dasar teori dialektika yang pertama, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Dua, konflik gejala yang melekat pada setiap masyarakat. 3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial, perubahan yang ada di masyarakat. Faktornya yaitu yang pertama, sejarah Indonesia. Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal rempah-rempah. Kedua, pengaruh budaya asing, yang masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar, meski sering terjadi benturan budaya asing dengan budaya lokal kita sendiri. Contohnya seperti banyak masyarakat yang menggunakan pakaian feminim, sedangkan di budaya kita ini
diwajibkan untuk menutup sebagian aurat. Maaf, saya tidak menyinggung. Menutup sebagian aurat dan budaya yang dari luar atau budaya asing yang masuk ke Indonesia itu yang membawa kita mengikuti budaya tersebut, sedangkan kita memiliki budaya juga tersendiri. Yang 4, faktor geografis. Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis di antara benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keempat, faktor fisik dan geologi. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempunyai beberapa tipe geologi seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis ya. Dengan kondisi yang berpulau-pulau, mata kehidupan masyarakat di setiap pulau itu berbeda-beda dan kondisi pulau. Yang satu pulau di sananya ada jual ikan, begitu perdagangannya menjual ikan, ada jual sayur. Di satu daerah lagi, satu pulau lagi tanahnya subur, dia bisa menanam buah-buah, menanam sayuran. Yang kelima, faktor iklim. Timbulnya konflik karena disebabkan adanya ketidaksamaan dan kepentingan pribadi masing-masing di dalam suatu komponen organisasi masyarakat. Pada umumnya merasakan konflik seperti konflik keluarga, konflik pertemanan juga bisa, konflik wilayah, konflik pribadi. Konflik pribadi itu seperti merasa diri kita gimana ya gitu. Konflik antar negara yang dapat menimbulkan peperangan atau kekerasan. Adapun materi yang itu hari yang sempat kita pergi di DPRD, yang saya sedikit menangkap, yang ada di otak saya itu, yang masih teringat di otak saya itu, yang Bapperda bertugas membahas perda-perda baik inisiatif yang diusulkan kota seperti kota kita saat ini, Kota Kendari. DPRD juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama legislatif, anggaran, dengan pengawasan. Fungsi pembentukan bersamaan mengajukan usul perancangan perda. Dan saya juga sempat bertanya, apakah ada dasar hukum yang tepat tentang peran DPRD dalam penguasaan pelaksanaan tugas instansi di daerah seperti kejaksaan, pengadilan, pelabuhan laut, dan lain-lain. Kata itu hari Bapak yang menjawab pertanyaan saya itu katanya belum terverifikasi untuk adanya pertentangan yang ada di instansi tersebut. Sampai sekarang ini belum ada. Dan sistem hukum Islam, sistem hukum adat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya karena waktunya hanya 10 menit dan saya hanya bisa menjawab sesingkat dan seringkas mungkin dengan cara saya sendiri. Dengan begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.